Sebentar. Saya sudah mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, Pak Udi, sebelum ke materi, Pak Udi informasikan untuk kelas 12 TP6, tolong perhatikan yang warnanya merah-merah ini. Tadi sudah di-share Pak Amirul Hakim ya tadi ya? Sudah ya? Sudah belum? Yang ini? Sudah, Pak. Sudah ya? Nah, Pak Udi jelaskan aja sebentar. Yang warna hijau, ya dari mulai daftar hadir tim selalu Pak Udi pantau di sini. Selalu Pak Udi pantau di sini. Ya, hari ini sama yang tanggal 13 nanti biar Pak Udi masukkan. Yang hijau ini sudah aman. Pokoknya yang sudah ada warna hijau dan sudah ada nilainya berarti sudah mengerjakan. Kalau masih kuning berarti ada yang belum mengerjakan. Kalau masih merah berarti sama sekali belum mengerjakan. Tapi kalau mungkin warna merah dan kalian merasa sudah mengerjakan, konfirmasi Pak Widi. Tunjukkan buktinya, tunjukkan ke Pak Widi. Nanti Pak Widi rubah. Karena Pak Widi berdasarkan dari sismatnya. Ya. Tolong ya warna merah ya, yang hari ini ada teman-temannya diinformasikan, selesaikan. Kesulitan tanyakan Pak Widi. Karena tugasnya sudah habis masa waktunya. Bagaimana Pak cara mengerjakan tugas yang sudah habis masa waktunya? Silakan kirim ke Gmail-nya Pak Widi. Tadi Pak Widi sudah share lewat Pak Amirul Hakim. Gmail-nya Pak Widi sudah saya tuliskan di situ. Misalnya tugas offline-nya sudah habis masa waktunya. Tapi kalian belum mengerjakan tuh, kerjakan aja. Terus kirim ke Gmail-nya Pak Widi. Kasih keterangan, Pak tugas offline 1. Tugas offline 2 belum mengerjakan, Pak saya belum mengerjakan tugas offline 2. Ya. Kalau tugas offline 3, Pak Widi kasih waktu sampai hari ini, ya. Silakan dicek nanti yang belum tugas offline 3, yaitu meresum materi yang kemarin tanggal 13 Agustus, semua sudah ada di situ, tinggal resum aja. Ya. Untuk tugas hari ini kalian tenang karena yang mengerjakan hanya yang tidak ikut tim. Ya. Jadi sekali lagi yang warna kuning adalah yang ada yang belum mengerjakan, yang sudah mengerjakan pasti Pak Widi kasih nilai. Gitu ya. Jadi nanti tolong untuk yang belum segera menyelesaikan tugas-tugas apa saja yang belum. Nanti pada saat ngirim boleh japri Pak Widi, Pak saya sudah kirim Gmail-nya, namanya siapa, nanti Pak Widi koreksi. Oke, ini masalah tugas hari ini ya. Untuk materi hari ini ya, untuk materi hari ini sebelum ke materi perlu saya informasikan bahwa setelah materi ini, Pak Widi sudah share untuk ulangan harian, ya. Untuk ulangan harian, Pak Widi sudah share, ya. Jadi untuk ulangan harian hari ini Pak Widi sudah share untuk ulangan hariannya apa, sudah Pak Widi siapkan, soalnya berapa, juga sudah Pak Widi siapkan. Jadi nanti bisa kalian lihat pada sismat kalian. Jadi nanti bisa melihat pada sismat kalian tugas hari ini apa, soalnya berapa. Seperti ini nanti akan tampil. Ulangan harian kalian soalnya sudah disiapkan ada sekitar 20 soal pilihan ganda. Nanti tolong dikerjakan benar-benar pengerjaannya setelah ini. Jangan khawatir, 20 soal untuk pilihan ganda cukup waktu 1 jam, 1,5 jam setelah Pak Udi ngasih materi cukup. Jadi tidak ada alasan tidak cukup. Ya, caranya tinggal klik aja, dibaca kemudian diklik. Ya, kemudian nanti nilainya akan langsung muncul pada saat kalian sudah selesai. Ya, nanti akan muncul pada saat nilainya sudah selesai. Ya. Batas waktunya sampai jam 12, lebih dari jam 12 kalian sudah tidak bisa mengerjakan. Nanti tolong diinformasikan oleh teman-temanmu yang hari ini belum bergabung ke Pak Widi. Ya. Untuk materi hari ini, ya, Pak Widi masih ingat kemarin terakhir Pak Widi menerangkan tentang template, ya. Terakhir kemarin Pak Udi menerangkan tentang template, jadi Pak Udi tidak perlu menjelaskan lagi. Caranya juga sudah. Pak Udi hari ini menerangkan tentang tampilan yang ada pada inventor. Ya. Tampilan yang ada pada inventor yang kita gunakan nanti inventor profesional 2017. Ya. Autodesk Inventor Profesional 2017. Tampilannya sama sih,
antara 2015, 16, 17 itu sama. Ya, hanya saja nanti tampilan yang di bagian menu agak berbeda aja sedikit. Misalnya kalau ditanya apa saja Pak menu yang ada pada Inventor 2017, yang pertama akan muncul toolbar standar. Toolbar standar itu apa Pak? Toolbar standar di sini adalah perintah umum, ya, perintah umum seperti pada Microsoft Office, kayak Word, Excel, mesti ono save. Pasti ada open, pasti ada new, pasti ada undo, sama redo, pasti ada. Itu namanya toolbar standar. Nanti Pak Budi contohkan atau lihatkan di Inventor. Yang kedua, ada namanya menu bar. Menu bar itu apa Pak? Menu bar adalah semua perintah yang terdapat di Autodesk Inventor Professional 2015 sampai 2017. Ya. Mana Pak menu bar? Menu bar itu di sini yang Pak Udi kasih batas kuning ini. Ini namanya menu bar. Ya, menu yang ada pada Inventor. Menu apa saja Pak? Nanti bisa Pak Udi lihatkan di Inventornya. Terus yang ketiga namanya panel bar. Ya. Panel bar fungsinya untuk apa Pak? Perintah khusus, termasuk perintah khusus untuk menunjang dalam proses yang sedang berlangsung. Misalnya kalian tak suruh untuk membuka template sheet metal. Nanti di panel bar akan muncul tulisan sheet metal di situ. Nanti Pak Udi tunjukkan pada Inventor juga. Ini panel bar. Jadi perintah khusus nanti muncul di sini sela-sela ini. Misalnya Pak Udi buka sheet metal, kok muncul yang ini. Pak Udi buka standar IPN, nanti muncul di sini. Ini panel bar. Jadi perintah khusus yang nanti akan keluar pada saat kita mengaktifkan perintah tadi. Browser bar di sini. Browser bar fungsinya adalah sebagai langkah-langkah kerja kita pada saat kita menggunakan Inventor. Ya, misalnya Pak Udi nanti ngasih contoh menggambar 3D, ngasih contoh menggambar 3D di sini. Atau kalian tak kasih tugas membuat gambar 3D di sini. Terus kemudian kamu kirim ke Pak Udi. Ya, kemudian dikirim ke Pak Udi. Setelah dikirim, kemudian Pak Udi ngecek di sini. Langkah-langkah kamu sudah benar apa enggak? Saya bisa tahu dari sini. Jadi pada saat kalian saya tanya, coba terangkan, kamu membuat ini langkahnya seperti apa? Kamu nggak akan bisa bohong. Kalau kamu copy paste mesti nggak bisa ngomong kamu. Dan Pak Budi akan cross-check-kan dengan langkah yang ada di browser bar ini. Pak Budi akan tahu, oh pertama kalian langkah apa yang kamu buka. Saya tahu dari sini nanti. Bahkan di sini bisa ngedit juga. Misalnya gaya kotak atau gaya balok tebalnya salah. Nggak usah dibuat ulang. Langsung aja buka di sini di browser bar. Nanti Pak Budi ajari cara mengaktifkan browser bar. Terus ada namanya navigation bar. Apa Pak fungsi dari navigation bar? Adalah perintah khusus, ya, perintah yang digunakan untuk mengatur arah tampilan pandangan. Ya, perintah yang digunakan untuk mengatur arah tampilan pandangan. Itu namanya browser bar. Ya, navigation bar. Sedangkan browser bar tadi Pak Udi jelaskan adalah langkah-langkah kerja Inventor. Ya, tadi misalnya Pak Udi kasih contoh membuat kotak menggunakan extrude atau revolver. Ya, semua tercatat di browser bar dan bisa diedit ulang. Terus grafik window, ada di tengah itu ada grafik window, area kita untuk menggambar, ya. Grafik window area kita untuk menggambar di sini. Ada muncul di sini. Terus ada lagi 3D indikator adalah hanya untuk menunjukkan bahwa kita nanti berada di pandangan apa. Apakah nanti kita di pandangan 3D, 3D atau di 2D, di XY plane, ya, atau di YZ plane, nanti akan muncul di 3D indikator sini. Sedangkan status bar adalah kemunculan atau istilahnya pesan yang selalu muncul pada saat kita mengeklik langkah-langkah atau menu-menu yang ada pada Inventor. Ya, jadi pesan ini akan muncul pada saat langkah-langkah kita klik. Jadi mempermudah proses kita. Misalnya kita buka circle, nanti muncul circle di bawah. Ya, Pak Udi akan terangkan tentang Inventornya dari menu ini. Pak Udi akan terapkan atau tunjukkan di Inventor secara langsung. Saya buka Inventornya. Nah, seperti ini. Nah, langkah pertama seperti biasa pilih new saja, ya. Langkah pertama pilih new atau langkah pertama kamu mengaktifkan projectmu. Kalau bisa mengaktifkan projectmu, tapi kondisinya harus kondisi kosong semua. Ini harus ditutup dulu. Ya. Ini harus ditutup. Ya nanti kondisinya kosong. Nah, langkah pertama project. Pak Udi kemarin sudah ajari namanya project. Kalau
barusan kelas yang Pak Udi ajar adalah M5, hari ini M6. Ya. Setiap kalian membuka gambar baru, kalian harus aktifkan project yang di kelasmu, yang ada namamu. Misalnya ini Pak Udi mau mengaktifkan tugas GTM 12 TP6. Pak Udi harus apply dulu. Saya pastikan centangannya sudah berada pada file atau project yang sudah Pak Udi buat kemarin, yang sudah Pak Udi ajari. Habis itu di-done. Nah, kalau pengen tahu apakah benar? Oh, benar. Nih foldermu sudah ada di sini. Jadi misalnya Pak Udi nanti membuat gambar dan menyimpan, otomatis akan tersimpan di tugas GTM 12 TP6 sesuai dengan folder yang Pak Udi buat tadi. Ya. Pak Udi pilih new, Pak Udi pilih metrik, ya. Karena Pak Udi mau membuat part atau komponen, Pak Udi pilih standar milimeter IPT. Tapi kalau Pak Udi nanti membuat tekuan, Pak Udi harus pilih sheet metal IPT. Ya, Pak Udi pilih yang ini dulu, standar milimeter IPT. Kemudian Pak Udi create. Ya, saya tunggu sebentar. Habis itu jangan lupa selalu start 2D sketch diaktifkan dulu. Untuk apa Pak? Untuk kita mau berada di pandangan apa? Apakah di pandangan depan, XY plane, apakah di pandangan samping, YZ plane, atau di pandangan atas, ya, YXZ plane. Nanti harus dihafalkan. Sebagai contoh misalnya Pak Udi berada di pandangan depan aja, XY plane. Ya, ini contohnya area depannya. Pak Udi terangkan dulu yang ini. Ya, Pak Udi tadi menjelaskan tentang menu yang ada pada inventor, salah satunya adalah toolbar standar. Ya. Ya. Ini yang namanya toolbar standar itu. Ada perintah new, ada perintah open, ada perintah save. Ini pasti akan ada di area yang kita gunakan untuk menggambar. Baik itu di Office maupun di Inventor. Ini bagian dari toolbar standar. Yang kedua, tadi Pak Udi menjelaskan tentang menu bar. Ya. Menu bar yaitu di sini. Menu-menu yang ada pada Inventor. Ada 3D model, ada line, circle, rectangle, inspect yang isinya apa saja, tool isinya apa saja. Ini namanya menu bar tadi. Ya. Menu bar yaitu perintah yang terdapat, semua perintah yang terdapat pada Autodesk Inventor. Sedangkan panel bar, ya, panel bar di sini, ya. Panel bar itu ini, di sini, ya, perintah khusus yang muncul pada saat kita membuka satu template baru. Misalnya Pak Udi buka template baru namanya sheet metal IPT. Nah, nanti akan muncul di sini. Nah, ini namanya panel bar. Oh, panel barnya muncul di sini, sheet metal IPT. Ini namanya panel bar, panel bar, panel bar. Perintah khusus yang nanti muncul. Ya, itu ya. Pak Udi lanjut lagi. Selain panel bar, Pak Udi menjelaskan lagi tentang browser bar. Tadi Pak Udi menjelaskan tentang browser bar, yaitu langkah-langkah kerja, berisi langkah-langkah kerja. Ya, langkah kerja apa Pak? Langkah kerja yang kita gunakan untuk menggambar. Ini langkah kerja. Sebagai contoh misalnya, ya, Pak Udi mau gambar. Ya, Pak Udi mau menggambar, gambarnya sembarang. Taruhlah misalnya buat kotak. Sekalian ngajari kalian untuk membuat kotak menggunakan Inventor. Perhatikan, pada saat membuat kotak seperti ini, ada dua cara kemarin Pak Udi sudah jelaskan. Satu, dengan cara langsung mengisi berapa panjang dan lebarnya. Ya, warna biru itu yang diisi dulu, misalnya panjangnya Pak Udi mintanya 50. Ketik 50, tapi jangan di-enter. Ketik tab pada keyboard, dia akan berpindah ke lebar. Kemudian isi 25, misalnya Pak Udi minta untuk panjangnya 50, lebarnya 25. Kemudian di enter. Ini cara yang pertama. Ya, kemarin Pak Udi sudah ajari. Cara yang kedua bagaimana Pak? Cara yang kedua misalnya Pak Udi buat sama, rectangle di sini. Cuman kamu sudah terlanjur ngeklik misalnya. Pak, saya tadi nggak sengaja sudah keklik. Apakah bisa saya edit? Bisa. Caranya gimana Pak? Klik aja dimension. Klik panjangnya, tarik, klik dulu. Kemudian isi 50. Enter. Nanti panjangnya berubah 50. Klik dimension lagi, taruh sini, masukkan 25. Enter. Panjangnya nanti 25. Sama dengan ini. Cuman posisinya ini tidak di center, tapi ukurannya sama. Begitu caranya. Jadi boleh dengan cara langsung diisi datanya, atau diklik, kemudian dimasukkan dimension untuk diedit. Bisa. Itu ya. Untuk menghapus Pak. Menghapus ya, tinggal di blok aja untuk menghapus posisinya.
bisa menggunakan iris, bisa dengan cara diklik seperti ini, dihapus, bisa, ya, satu-satu gini bisa, atau dengan cara diblok juga bisa, bebas caranya. Nah, diblok kemudian di delete, ya, oke. Setelah ini Pak Udi finish cat. Ini saya kasih contoh cara menggunakan browser bar. Misalnya Pak Udi kasih ketebalan, namanya extrude. Tebalnya berapa? 10, saya enter. Terus saya buat lagi di sini, di depan sini, ya, di depan sini, tapi bentuknya lain. Itu oval misalnya. Contoh aja ini. Ya, misalnya Pak Udi buat oval. Ovalnya agak besar. Ya, panjangnya 20. Lebarnya 5 saja. Ini contoh. Kemudian Pak Udi video sketch, saya extrude juga. Sama 10. Nah, apa yang Pak Widi sebut sebagai browser bar di sini adalah langkah yang sudah Pak Widi buat ini tadi. Jadi kalau ditanya tadi buat di sini bagaimana? Saya buat kotak dulu Pak, ukurannya panjangnya sekian, lebarnya sekian. Saya nggak percaya, saya ngecek di sini. Coba ya, benar nggak yang kamu omongkan? Oh Pak, 50 sama 25. Oh benar. Berarti langkahmu tadi buat ini benar. Terus langkah kedua gimana membuat oval ini? Ini Pak, saya menggunakan elip Pak. Ya, membuat elip, terus kemudian saya masukkan jari-jarinya atau separohnya, kemudian lebarnya saya masukkan 5 Pak. Nah, saya cek, benar nggak? Oh benar. 20, jari-jarinya 5. Jadilah oval seperti ini. Ya, seperti ini yang kita sebut sebagai browser bar. Ya. Terus tadi Pak Udi menjelaskan tentang navigation bar. Apa Pak navigation bar? Perintah untuk merubah tampilan. Maksudnya gimana? Misalnya di browser bar ini ada salah satunya adalah gambar pan atau gambar tangan. Ya. Gambar tangan ini kalau Pak Udi klik, nanti ini Pak Udi bisa menggeser benda kerja ini sesuai sesuka Pak Udi. Mau tak taruh ke atas ini, ke kiri, ke kanan, ke bawah, terserah. Karena gambar tangannya muncul. Sebentar ada yang masuk. Kita add dulu. Dilanjut lagi. Ya. Ini namanya gambar tangan. Terus di navigation bar juga ada fasilitas namanya zoom window misalnya. Apa Pak? Misalnya Pak Udi mau membesarkan bagian ini saja. Yang tak blok ini Dok. Ya ini yang besar nanti. Nah, mau mengembalikan tinggal di zoom all. Ini yang Pak Udi sebut sebagai navigation bar. Misalnya kamu klik tampilannya pengen dirubah diputer. Misalnya. Saya pengen muter Pak ini. Ya diklik aja free orbit. Puter aja. Tahan aja mousebow. Puter aja. Pengen lihat bagian belakang misalnya. Atau samping misalnya. Tinggal diputer saja. Ya, seperti ini prosesnya. Ya, kembalikan ke isometrik lagi. Tinggal diklik seperti ini. Ya. Ini namanya navigation bar. Terus tadi Pak Udi ajari juga menu drawing area. Ya, ada namanya drawing area. Kalau istilahnya di sini adalah graphic window. Ya, graphic window ya ini area untuk Pak Udi gambar. 3D-nya akan muncul nanti pada saat kita menggambar 2D atau 3D. Indikatornya akan muncul. Sedangkan perintah di sini pada saat kita mau menggambar atau apa nanti munculnya di sini. Ya, munculnya di bawah situ yang kita sebut sebagai status bar. Ya, status bar misalnya mau di sketch. Nah, ini munculnya di sini. Statusnya akan muncul di sini. Saya mau di finish sketch, nanti selalu muncul tulisannya di sini. Ya. Seperti itu gambarannya. Ya. Dilanjut lagi untuk yang terakhir, sedikit saja materinya. Yang penting bertahap. Nah, setelah ke proses ini, browser bar, Pak Udi ajari yang sistem navigation bar sudah tadi. Penggunaan tool yang ada pada Inventor. Kadang-kala keyboard seringkali kita gunakan, tapi kalian kadang-kala gak mudeng caranya. Padahal kita banyak hal yang bisa kita lakukan dengan keyboard. Tangan kanan pegang mouse, tangan kiri pegang keyboard. Sebagai contoh misalnya kita butuh untuk bantuan, help, F1 aja tekan. Tapi ini harus connect internet, dan kadang responnya lama, jadi nggak usah, Pak Udi jarang pakai yang F1. Ya. F2 fungsinya untuk apa Pak? Melakukan pan. Tadi kan pakai navigation bar bisa untuk gambar tangan. Tapi pakai keyboard juga bisa, nanti Pak Udi praktekkan. Caranya gimana Pak? Tekan aja F2, kemudian klik pada gambarnya, geser aja atau gerak-gerakan aja, nanti bisa. Nanti Pak Udi ajari
F3 apa Pak? F3 di sini untuk melakukan zoom in sama zoom out. Tadi di navigation bar tinggal klik aja, tapi ternyata keyboard bisa. Tekan aja F3, kemudian scroll aja, gerakkan ke atas atau ke bawah, nanti akan membesar atau mengecil. Nanti Pak Udi praktekkan. F4 melakukan rotate atau tampilan dengan mengklik geser mouse-nya. Jadi dengan F4 nanti bisa memutar objek, objeknya bisa tak putar-putar. Ya. Walaupun tadi di navigation bar bisa, tapi menggunakan F4 jauh lebih gampang. Nanti kita praktekkan. F5 kembali ke tampilan model sebelumnya. Misalnya tadi membuat tampilan isometrik, kemudian tak rotate. Rotate kan gerakannya bebas. Kemudian kepengen tak F5, dia akan kembali ke proses sebelumnya. F5 lagi, dia kembali ke proses sebelumnya. Sedangkan kalau F6 yaitu kembali ke tampilan isometrik, ya. F6 kembali ke tampilan isometrik. Nanti Pak dipraktekkan. Kalau ini nanti kalau sudah menggambar 3D, tambahan lagi di sini yang sering kalian lakukan. Nah ini Ctrl Y sama Ctrl Z kadangkala kalian tidak pernah melakukan karena kalian nggak mudeng caranya. Ctrl Z adalah mengunduh, jadi nggak usah majet yang di panel bar, tekan aja Ctrl Z. Misalnya nggak sido gambar itu, Ctrl Z aja. Atau misalnya nggak sido tapi sido, ya Ctrl Y saja. Ya. Oke, Pak Udi praktekkan langsung untuk proses inventornya, perhatikan caranya. Kalau kalian bergabung seperti ini sangat berharga sekali karena kalian bisa paling tidak apa yang Pak Udi visualkan bisa kalian pahami. Oke, Pak Udi tadi terangkan tentang shortcut dengan menekan F2. Perhatikan, Pak Udi tidak memunculkan di sini, di area sini Pak Udi nggak munculkan. Ya. Mouse-nya saya lepas, saya tekan F2. Perhatikan, ini ben padam. Ini tangan kiri Pak Udi tekan F2. Nanti yang muncul adalah gambar tangan. Nah, kalau F2 sudah saya tekan, udah saya tinggal klik aja gambarnya, tak geser, bisa. Tapi kalau tadi kan lewat sini, Pak Udi nggak usah, lewat keyboard aja. Nah, saya geser, bisa. Seperti itu caranya. F2, ya. F3 apa Pak? Perhatikan, F3 untuk membesarkan atau mengecilkan. Tinggal Pak Udi klik aja pada gambarnya, tak tarik, membesar. Tak ajukan ke atas, gerak ini mengecil sampai hilang. Sing senengane dolanan, wah ngene, oh hilang gambarku. Sing senengane gedene pual sampai gak ketok. Ya. Ini terserah kalian. Ini prosesnya adalah seperti itu. Jadi bisa membesar atau mengecil hanya dengan menekan F3. F4 apa Pak? F4, ya perhatikan Pak Udi, tangan kiri Pak Udi tekan F4. Yang terjadi adalah saya bisa merotate, memutar objek ini. Tangan kiri saya tekan, tangan kanan saya tinggal memutar objeknya. Nah, F5 adalah mengembalikan. Oh, mengembalikan. Ini saya tekan ini. Nah, mengembalikan. Misalnya Pak Odi muter, sembarang tak putar jembalik ini. Saya tekan F6, dia kembali ke isometrik. Perhatikan, saya tekan F6. Nah, dia akan kembali ke isometrik tadi. Nah, itu F2, F3, F4 sampai F6 yang paling tidak ada tambahan materi hari ini. Ternyata keyboard itu juga sangat berperan sekali untuk memudahkan kita dalam proses penggambaran. Ya, sebelum Pak Wedi tutup untuk materi hari ini sedikit tapi sangat luar biasa kalau kalian cerna, sedikit-sedikit tapi bertahap sehingga besok pada saat kalian sudah mulai masuk ke sini, artinya kalian sudah bisa membuat profil gambar secara sederhana. Ya. Sebelum Pak Wedi tutup, ada yang ditanyakan dulu, mungkin masalah tugas atau masalah inventor, silakan share ke Pak Wedi, saya bantu. Silakan, sebelum Pak Wedi tutup, ada yang ditanyakan dulu, mungkin seputar materi hari ini, atau mungkin masalah tugas yang masih bingung, silakan tanya Pak Wedi, biar Pak Wedi jelaskan, biar nanti kalian nggak bingung. Silakan. Sudah jelas? Sudah jelas? Halo? M6? Sudah jelas? Halo? Sudah, Pak. Sudah? Oke, kalau sudah,
hari ini langsung nanti buka sismat kalian. Materi yang Pak Udi sampaikan hari ini akan Pak Udi share, nanti selalu cek aja. Pak Udi mesti langsung otomatis akan hasil ini akan saya